Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang networking pada VirtualBox. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama ada Reset MAC Address, yang kedua ada Network Mode NAT, yang ketiga ada NAT versus NAT Network, yang keempat ada Praktek NAT Network, yang kelima ada Bridge Network, yang keenam ada Host Only Network, yang ketujuh ada Disable Windows Firewall, dan yang kedelapan ada Internal Network Part 1, dan yang terakhir ada Internet Network Part 2. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu Reset MAC Address. Nah, ini kita harus melakukan Reset MAC Address terlebih dahulu karena virtual machine ini keduanya memiliki MAC address yang sama. Jadi jika kita ingin melakukan networking pada virtual machine kita, tidak boleh memiliki MAC address yang sama. Jadi, untuk materi networking itu bisa kita menghubungkan virtual machine kita pada internet atau virtual machine kita pada laptop, nah atau virtual machine pada virtual machine lainnya. Langsung saja kita lakukan reset MAC address-nya. Yang pertama kita klik kanan terlebih dahulu, lalu kita pilih settings, lalu kita pilih network, advance. Nah teman-teman, kita bisa melihat terlebih dahulu apakah MAC address-nya sama. Nah, ini ada MAC address-nya itu 080027C1BTC7C. Nah, ini kita bisa ingat-ingat akhirannya itu BT7C. Nah, oke, kita coba lihat yang satunya apakah sama. Nah, sama ya teman-teman, ini BT7C juga. Nah, jadi kita akan melakukan reset MAC address. Kita pilih settings, lalu kita ke network, advance. Nah teman-teman, lalu ini klik saja yang bagian ini, yang seperti gambar refresh ini, kita klik saja. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Ini jadi 080027ACFB97. Nah, ini kita klik OK saja. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu Network Model NAT. Nah, NAT merupakan singkatan dari Network Address Translate yang digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke IP privat ataupun sebaliknya. Jadi, nantinya IP privat dari VM itu akan diterjemahkan ke IP publik dari internet yang terhubung ke laptop kita. Contohnya seperti ini. Saya punya Ubuntu server. Nah, nanti IP privatnya Ubuntu server akan diterjemahkan ke IP publiknya milik internet yang terhubung oleh laptop saya. Nah, sebelum itu kita harus kembali terlebih dahulu pada VirtualBox versi 6.1 untuk praktek mode NAT dan mode NAT Network. Caranya sama seperti kita menginstal dan mendownload VirtualBox versi 7.0 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita akan cek terlebih dahulu di Ubuntu server kita. Nah, langsung saja kita praktekkan, yaitu yang pertama kita pergi ke settings, lalu kita ke network,
Nah, ini ke attach to, kita pilih yang NAT ya teman-teman. Kita klik OK, lalu kita start. Nah, ini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan perintah ping google.com. Enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman, karena server kita telah mendapat akses internet. Nah, sekarang saya akan mengecek IP address mana yang digunakan. Nah, kita klik saja IP address. Nah teman-teman, jadi ini ada dua interface ya teman-teman. Yang pertama ada interface LO, dan yang kedua ada interface nPOS3 atau ENP0S3. Jadi ini interface nPOS3 ini terhubung ke hidden interface atau interface yang tersembunyi, atau interface yang tidak jelas terhubung kemana, yang penting terhubung dan dapat akses internet melalui NAT. Nah, karena ini membuat host OS tidak bisa ping ke guest OS atau tidak ada jalur komunikasi. Nah, jadi kita bisa coba lewat command prompt ya teman-teman. Kita coba ping dari nPOS3-nya. Jadi ini ping 10.0.2.15. Kita coba, kita enter. Nah, ini udah pasti tidak bisa ya teman-teman, karena kita bisa lihat ke control panel. Coba kita ke control panel. Network and Internet. Network and Sharing Center. Adapter settings. Lalu kita coba lihat pada VirtualBox Host Only Network. Nah teman-teman, ini IP address-nya beda ya teman-teman. Kalau yang tadi itu 10.0.2.15, sedangkan yang ini adalah 192.168.56.1. Nah teman-teman, langsung saja kita ke materi yang ketiga, yaitu NAT versus NAT network. Nah, jika kita menggunakan NAT, maka kedua virtual machine kita langsung terhubung pada hidden interface pada laptop kita. Akibatnya, kedua virtual machine akan dapat IP yang sama, karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama pada hidden interface, jadi host OS, sehingga mereka akan dapat mendapatkan IP yang sama, sehingga membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Jika kita menggunakan NAT network, itu ia tidak langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, melainkan ia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Nah, ini switch-nya tidak terlihat karena virtual, yang mana jika kita menggunakan NAT network, sesama virtual machine akan mendapatkan IP yang berbeda, karena dia akan terhubungkan ke switch
dan switch-nya akan terhubung ke hidden interface. Nah, di sini kita akan melihat terlebih dahulu ke Ubuntu server kita. Kita ke settings ya teman-teman. Lalu kita ke network. Lalu ini ganti ke NAT. Ini udah NAT ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, ini yang ini juga ya teman-teman. Kita ke network, NAT, oke. Nah, ini kita lihat start. Ini kita lihat apakah kedua virtual machine ini akan mendapatkan IP address yang sama. Nah, ini kita ketik IP address ya teman-teman. Nah, ini IP-nya 10.0.2.15. Nah, ini kita coba lihat yang clone ya teman-teman. Nah, ini kita cek. Ini juga 10.0.2.15 ya teman-teman. Sama seperti tadi. Yang ini. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung saja ke materi yang keempat, yaitu praktek NAT network. Nah, sebelumnya kita buka dulu VirtualBox Manager yang versi 6.1, karena pada versi 7 itu tidak ada menu NAT network ya teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung saja kita pilih file, lalu preference, ke network. Nah, ini agar muncul nama NAT network ini, kita bisa klik tanda ini. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nah, ini karena saya ada dua, jadi saya akan hapus satu. Nah, oke, lalu kita klik OK saja. Nah, ini kita langsung saja kita ke Ubuntu server kita, lalu kita pilih settings, lalu kita ke network. Nah, yang ini itu diganti ke NAT network ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan Ubuntu server clone. Nah, sekarang kita akan coba mereplaynya. Ini kita login saja. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah sudo client -r npost 3. Karena dengan menggunakan perintah ini itu kita akan meremove IP address dari npost 3 ya teman-teman. Kita klik saja, lalu kita masukkan password server kita. Lalu kita coba cek apakah masih ada. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, kita langsung saja kita buat lagi, yaitu kita masukkan perintah sudo client npost 3. Lalu kita cek. Nah, ini sudah mendapatkan
IP-nya ya teman-teman. Oke, kita sekarang coba yang Ubuntu server clone. Apakah nanti akan mendapatkan IP address yang sama? Kita login. Lalu kita masukkan sudo lalu kita masukkan sign di server kita, lalu kita coba cek. Nah, oke, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Lalu kita coba meminta IP address lagi, yaitu kita coba cek apakah IP-nya akan sama. Nah, oke teman-teman, ini ternyata IP address-nya berbeda ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba mengeping IP address-nya, apakah akan berhasil. Kita ping 10.0.2.9. Kita coba. Nah, ini bisa ya teman-teman. Oke. Lalu kita coba untuk mengeping yang Ubuntu server ke kita ping saja 10.0.2.8. Oke. Nah, ini kita berhasil ya teman-teman. Jadi mereka ini sudah bisa saling berkomunikasi karena adanya switch tadi. Nah teman-teman, langsung saja kita ke materi yang kelima, yaitu Bridge Network. Nah, cara kerja Bridge Network itu seperti ini. Dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS. Jadi seolah-olah virtual mesinnya itu langsung terhubung ke internet yang terhubung juga oleh host OS. Nah, jadi seperti ini. Jika saya setting Bridge Network pada virtual machine saya, ini otomatis akan terhubung ke internet sama dengan laptop saya. Nah, ini kita bisa langsung mencobanya ya teman-teman. Pada Ubuntu server kita klik settings, lalu pilih network. Nah, yang ini kita ganti bridge adapter ya teman-teman. Nah, ini kita pilih yang menggunakan wifi kita ya teman-teman. Ini saya akan memilih yang ini. Jadi lalu kita klik OK. Nah, lalu kita start saja. Kita login. Lalu kita masukkan perintah IP address. Nah, ini IP address-nya yaitu 192.168.43.167. Nah, kita coba cek di control panel apakah sama dengan IP address pada wifi kita ya teman-teman. Kita cek adapter. Lalu kita cek yang ini, details. Nah, ini 192.168.43.29 ya teman-teman. Ini sama ya teman-teman. Nah, ini langsung saja ya teman-teman, kita ke materi yang keenam, yaitu host only network. Nah, ini jika kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only interface pada hostnya, yang mana ini membuat host OS dan guest OS saling berkomunikasi. Nah, ini kita bisa cari view internet connection. Kalau Windows ini biasanya langsung ada.
Nah, ini kita bisa langsung saja cari view network connection. Ini ya teman-teman. Nah, ini biasanya kalau di Windows ini langsung ada virtual box host only network. Nah, kalau di Linux atau macOS ini biasanya tidak ada ya teman-teman. Lalu kita bisa langsung ke file, lalu kita ke host network manager. Nah, ini jika di kalian tidak ada, tinggal buat saja ya teman-teman, karena saya sudah ada, jadi saya tidak akan membuatnya lagi. Lalu kita ganti pada Ubuntu server kita ke settings, lalu network, lalu kita ke host only adapter, lalu kita masukkan file yang tadi ya teman-teman. Nah, lalu kita klik OK, lalu kita start. Nah, ini kita login terlebih dahulu. Oke, kita masukkan perintah sudo dhclient -r npost 3. Nah, lalu kita cek IP address-nya. Nah, ini sudah terhapus ya teman-teman. Lalu kita masukkan perintah sudo dhclient npost 3. Lalu kita coba cek IP address. Nah, ini IP address-nya yaitu 192.168.56.102. Nah, lalu kita cek ya teman-teman apakah sama dengan IP pada interface view network connection. Ini 192.168.56.1. Nah, sama ya teman-teman. Lalu kita coba ping dari VM terlebih dahulu. Ping 192.168.56.1. Nah, ini sudah pasti tidak bisa ya teman-teman. Lalu kita coba saja pada command prompt apakah bisa. Lalu kita ping 192.168.56.1. Nah, ini berhasil teman-teman. Mengapa tadi terjadi seperti itu? Karena terdapat Defender Firewall pada laptop kita. Nah, ini membuat laptop kita terlindungi jika di-ping dari luar, tapi kita masih bisa ping keluar ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke materi yang ke-7, yaitu disable Defender Firewall. Nah, ini di sini kita akan membuat firewall pada host OS kita ini mati. Kita bisa cari Windows Defender Firewall. Kita klik. Nah, ini misal teman-teman tidak memakai software Windows Defender ini, maka akan hijau semua ya teman-teman, atau
menyala. Nah, ini kita akan menonaktifkannya. Kita ke Turn Windows Defender Firewall on or off. Lalu kita pilih yang Turn off Windows Defender Firewall. Yang satunya juga sama ya teman-teman. Lalu kita klik OK saja. Nah, lalu kita coba kita ping ke yang tadi yaitu 192.168.56.1. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Artinya ini sudah bisa saling berkomunikasi. Nah, oke. Lalu jika sudah berhasil, kita turn on lagi saja ya teman-teman, karena ini membahayakan laptop kita jika dimatikan. Kita klik OK saja. Nah, ini langsung saja kita ke menuju materi ke 8, yaitu internal network part 1. Karena di sini kita akan membuat 2 part ya teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita mempraktekannya, kita harus mengetahui dulu simulasi internal network. Nah, jika virtual machine atau guest OS menggunakan network tipe internal network, maka dia tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi, internal network ini digunakan untuk menghubungkan sesama VM. Nah, jadi VM1 menggunakan internal network, begitu juga dengan VM2 menggunakan internal network, maka keduanya akan bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual, yang mana switch ini merupakan internal network. Kita bisa menggunakan sesama VM. Teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk menggunakan 2 VM terlebih dahulu, Ubuntu Server dan Ubuntu Server Clone. Nah, kita pergi ke setting terlebih dahulu. Lalu kita pilih network, lalu ini kita ganti internal network ya teman-teman. Lalu kita pilih namanya, terserah kalian. Ini saya akan menggunakan nama internal network. Nah, yang clone juga ya teman-teman. Ini kita ganti internal network. Nah, ini namanya itu harus sama ya teman-teman, karena sama VM ini bisa saling berkomunikasi melalui tipe internal network jika namanya itu sama. Oke, kita klik OK saja. Lalu kita coba start keduanya. Nah, oke teman-teman, ini pada proses running virtual machine itu ketika baru di start itu ketika kita menggunakan internal adapter, pada defaultnya ia akan diam seperti ini dan akan gagal karena akan ada tulisan part job is running for wait for network to be configured. Nah, ini itu yang mana VM kita itu sedang merequest IP address pada DHCP server, sedangkan pada internal network dengan name internal network ini tidak ada di DHCP server yang menyediakan IP address kedua VM ini, sehingga ketika kedua VM ini merequest IP address tidak ada yang memberikan IP address itu. Nah, caranya adalah kita harus menggunakan static IP address, yang mana pada VM kita ini akan memberikan IP address static. Namun karena di sini kita belum bisa masuk karena tidak ada IP address yang dapat dari kedua VM kita, berarti kita akan meng-shutdown terlebih dahulu keduanya. Nah, lalu kita ganti ya teman-teman, kita ganti ke mode yang berbeda, yaitu ke bridge adapter. Nah, yang clone juga.
ke bridge adapter. Oke, nah ini kita langsung start saja. Nah ini itu seharusnya sudah bisa ya teman-teman, karena tidak ada tahanan pada perequestan IP ini, jadi kita seharusnya itu bisa masuk pada server ini. Nah ini bisa ya teman-teman. Ini kita tunggu saja. Nah ini kita login terlebih dahulu. Lalu yang kalian juga sama. Nah, jadi ini itu kita akan men-setting IP address pada setiap VM kita ya teman-teman. Nah, saya ini akan men-setting IP-nya yang pertama pada Ubuntu server ini saya akan setting 192.168.1.1. Nah, sedangkan pada Ubuntu server clone ini saya akan setting pada IP-nya 192.168.1.2. Nah, sekarang kita masukkan perintah sudo nano /etc/netp, lalu kita bisa langsung tab saja. Nah, lalu kita 00, kita tab, lalu kita enter, lalu kita masukkan password kita, lalu enter. Nah, pada output ini itu terdapat DHCP 4 true ya teman-teman. Nah, yang mana ini menandakan bahwa VM kita akan otomatis meringkas IP address pada DHCP server. Namun ketika kita menggunakan internal adapter itu tidak ada DHCP server yang tersedia, sehingga dia akan tetap meringkas IP address, dan itu membuat VM kita tidak bisa mendapatkan IP address karena tidak adanya DHCP server, sehingga kita harus menonaktifkan DHCP request, menonaktifkan request IP address dengan perintah no. Lalu kita enter saja. Nah, ini kita sejajarkan dengan DHCP 4, lalu kita ketikkan addresses, lalu titik 2, lalu kita masukkan IP address yang akan kita berikan pada server ini ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1 /24. Lalu kita Ctrl X, lalu kita Y, lalu kita enter. Nah, ini kita masukkan perintah sudo netplan apply. Nah, perintah ini itu menandakan bahwa kita mengapply konfigurasi yang telah kita ubah ya teman-teman. Kita enter saja. Ubuntu servernya, server clone.
ini udah sama ya teman-teman. Oke, kita kelas saja. Dan sekarang kita ke materi yang ke-9, yaitu internal network part 2, yaitu sekarang kita mencoba untuk membuat VM1 atau Ubuntu server ini bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server clone. Kita ubah dulu ke internal network ya teman-teman. Ini kita ubah dulu. Network. Nah, network 1 ya tadi teman-teman. Ini juga diganti. Oke, yang ini. Lalu kita klik OK. Lalu kita coba start. Apakah ini akan sudah bisa? Ini seharusnya bisa ya teman-teman, karena saat proses booting sudah tidak merequest IP address lagi, sehingga dia tidak akan berhenti pada proses running. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba login terlebih dahulu. Nah, kita coba cek IP-nya. Nah, ini IP-nya sudah sama ya teman-teman, yaitu 192.168.1.1. Nah, ini sekarang kita coba cek yang Ubuntu server clone. Kita login dulu, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, ini kita coba cek apakah benar. Nah, ini sudah benar ya teman-teman, yaitu 192.168.1.2. Nah, oke teman-teman. Nah, ini sekarang kita akan coba ping. Kita ping 192.168.1.2. Kita ping. Nah, ini TTL ya teman-teman, berarti ini berhasil. Lalu kita coba yang di Ubuntu server clone, kita ping saja, lalu 192.168.1.1. Nah, ini kita enter saja. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, sekian materi hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.